Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Mardia SPD dari SDN 1 Girilaya. Saya Linda Septi Lestari dari SMP Negeri 1 Muncang. Saya Armah dari SDN 1 Cisarak, Kecamatan Wonosalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ibu, saya dengar Ibu hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Benar Bu, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Kalau boleh saya tahu siapa coachnya kali ini? Hari ini Ibu Mardia Bu. Oh, dengan Ibu Mardiah ya. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai observer dan izinkan saya untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan di kegiatan coaching kali ini. Kita ketahui bahwa coaching itu terdiri dari dua, yaitu coach, yaitu Bu Armah ya, dan coachingnya adalah Ibu Ila. Dan alurnya yaitu kita menggunakan coaching dengan alur tirta ya, dimana kita harus menilai kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adapun prinsip dalam kegiatan coaching yaitu pertama kemitraan, prosesnya yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu adalah rubrik yang akan saya lakukan di kegiatan coaching kali ini. Pertanyaan pertama saya Ibu ya, jika saya boleh mengajukan pertanyaan, boleh Ibu? Oh boleh Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan kali ini? Kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, berarti 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya untuk kegiatan itu. Kemudian kalau saya boleh tahu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan di kegiatan kali ini? Mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Berarti 2 ya. Iya. Saya konfirmasi ya Ibu, berarti Iya. mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Iya. Kira-kira indikator apa sih yang bisa mengemukakan tujuan kegiatan yang berjalan dengan baik yang Ibu harapkan di kegiatan coaching kali ini? Indikator yang saya dapat menggali potensi atau ide solusi dari coach saya Bu, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu Bu. Ya, berarti coach Ibu bisa menemukan ide-ide ya Bu ya untuk mengemukakan permasalahannya. Lalu harapannya bagaimana nih untuk kegiatan coaching kali ini? Harapannya kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar, kemudian coach saya menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, idenya sudah dirancang dengan baik. Semoga kegiatan coaching yang Ibu lakukan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Amin. Selamat coaching ya Ibu ya. Iya Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Arma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Saya dengar Ibu mencari saya. Apakah ada hal yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Iya Bu Arma, saya di sekolah ada permasalahan yang harus saya selesaikan, tapi saya bingung harus bagaimana. Coba Ibu ceritakan apa masalahnya Bu. Ini Bu ya, kan di sekolah saya itu sekolahnya udah masuk sekolah jauh dari jalan atau jadi keramaian ya, ibaratnya di kampung lah, sekolah kampung ya. Yang kedua, guru-gurunya itu Bu sulit sekali untuk memberikan pembelajaran yang bervariatif. Hanya ceramah itu saja, tidak konvensional. Karena kan sekarang udah zamannya milenial ya, udah zaman teknologi. Ada kuisis yang sedang marak-maraknya kita sekarang lakukan. Terus ada juga metode pembelajaran yang bervariasi, ada model pembelajaran, ada juga PMM yang harus kita buka untuk apa? Untuk mencari pembelajaran yang bervariasi. Itu Bu. Baiklah Ibu,
semoga dengan pertemuan kali ini Iya. Ibu mendapatkan solusi atas permasalahan atau keresahan Ibu. Dan semoga saya dapat membantu. Iya Bu. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu merasa resah saat ini. Ya itu tadi Bu ya, tentang mengenai pembelajaran guru-guru di sekolah saya memakai metode pembelajarannya yang konvensional saja, tidak bervariatif, sehingga murid cepat jenuh, murid cepat bosan. Karena apa? Karena metode pembelajarannya tidak bervariasi, model pembelajarannya pun tidak bervariasi, hanya ceramah itu saja, sehingga anak murid saya dalam pembelajaran tidak bersemangat karena model atau metode pembelajarannya tidak bervariasi. Pembelajaran yang kurang bervariasi ya Bu. Iya. Seperti apa sehingga Ibu merasa belum maksimal dalam melakukan pembelajaran di kelas? Iya. Sepertinya ya, kenapa itu belum maksimal? Karena guru-guru di sekolah saya tidak memakai metode pembelajaran yang bervariatif. Hanya satu metode, itu ceramah atau konvensional, pembelajaran itu saja, tidak bervariasi, sehingga udah saya katakan tadi bahwa murid saya cepat bosan dalam mengikuti KBM atau proses belajar mengajar di kelas ya. Lalu menurut Ibu Ila, apa alasan yang membuat guru-guru enggan untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi? Menurut saya, alasan guru-guru saya di sekolah tidak melakukan pembelajaran yang bervariasi, mungkin yang pertama ya, kompetensi guru-gurunya yang kurang ya. Yang kedua, mungkin guru-guru di sekolah saya itu tidak mau cari tahu dari, ada Mbah Google sekarang, terus ada PMM juga ya, tidak mau mencari tahu pembelajaran yang bervariasi itu seperti apa, sehingga murid-muridnya cepat bosan ya. Nah, kalau seandainya pembelajarannya bervariasi, otomatis muridnya pun tidak cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran, dan juga pastinya ya murid-muridnya semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, begitu masalahnya. Iya Bu. Menurut Ibu, apakah sekolah sudah memfasilitasi guru-guru dalam kegiatan pembelajaran supaya lebih bervariasi? Begitu masalahnya, berarti karena kurangnya sarana dan kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran bervariasi. Iya. Jadi menurut Ibu, bagaimana sebaiknya sikap atau tindakan yang akan Ibu lakukan? Nah, tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan memberikan pemahaman pengertian mengenai hal tentang pembelajaran yang bervariasi. Supaya apa? Supaya guru-guru di sekolah saya mau melakukan pembelajaran yang bervariatif, tidak konvensional. Yang kedua, insya Allah saya akan memfasilitasi guru-guru yang ada di sekolah saya untuk mengikuti workshop, pelatihan, dan juga yang ada di PMN itu ya, supaya mempunyai kompetensi yang lebih banyak lagi mengenai hal tentang pembelajaran yang bervariatif. Jika kegiatan pembelajaran yang kurang bervariasi di sekolah Ibu diberi skala nilai 1 sampai 10, kira-kira saat ini nilainya berapa ya Bu? 5 Bu, soalnya konvensional, ya itu saja metode pembelajarannya. Ya, berarti dari 1 sampai 10 Ibu nilainya 5 ya? Iya. Ya. Nah sekarang kemudian Ibu berharap untuk kedepannya nih, Iya. nilainya berapa tadi? 5 ya? 5. Untuk mencapai angka 5, menurut Ibu apa aksi nyata yang akan Ibu lakukan? Nah, aksi nyata yang saya akan lakukan, saya akan memberikan fasilitas kepada guru-guru yang di sekolah saya untuk mengikuti pelatihan tadi Bu. Ya, mengikuti pelatihan kepada guru dan juga workshop ya, memfasilitasi otomatis biaya ya untuk mengikuti pelatihan tersebut memerlukan biaya transportasi. Insya Allah akan difasilitasi oleh pihak sekolah ya. Menurut Ibu potensi atau kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan ini? Potensi yang saya miliki yaitu membimbing guru-guru saya untuk supaya lebih bertambah kompetensinya dalam hal pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua juga ya, saya mempunyai potensi mensupervisi di kelas kepada guru-guru saya
dan juga saya bisa merefleksi guru-guru saya untuk jauh lebih baik ke depannya agar murid-muridnya bisa berkembang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sangat bagus sekali Ibu. Iya. Solusi atau aksi nyata yang akan dilakukan Ibu Iya. untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira apa nih aksi nyata yang Ibu rencanakan tersebut dilaksanakan? Aksi nyata yang akan saya rencanakan insya Allah secepat mungkin, Bu. Kenapa? Karena pembelajaran bervariasi ini sangat penting untuk mengembangkan sekolah, untuk potensi guru-gurunya, dan untuk juga murid-muridnya supaya lebih bergairah dalam belajar, terus bersemangat dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya, jadi akan secepatnya Iya, dilaksanakan ya iya. Bu, supaya pembelajaran cepat Iya, tercapai. iya, iya. Nah, di sini siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut Bu? Yang akan saya libatkan dalam aksi nyata tersebut, yang pertama yaitu pengawas bina, ya, untuk membina kami bagaimana caranya supaya mendapatkan kompetensi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang kedua otomatis berkolaborasi dengan guru-guru dan mengasih pengertian, pemahaman mengenai hal tentang pembelajaran yang bervariasi agar di sekolah kami jauh lebih meningkat dalam hal apapun, terutama dalam kompetensi guru-gurunya lebih meningkat dari sebelumnya. Ya. Kira-kira apa saja nih Bu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Otomatis Bu ya, yang saya butuhkan yang pertama itu biaya. Biaya untuk apa? Untuk transportasi guru untuk mengikuti pelatihan kalau keluar sekolah ya. Soalnya kalau sekolah saya ada di ujung atau ada di pedalaman. Yang kedua yaitu otomatis laptop dan juga infokus yang saya butuhkan untuk menunjang aksi nyata tersebut. Dengan solusi yang Ibu kemukakan kepada saya, apalagi sangat rinci, saya yakin Ibu akan segera mengatasi masalah Iya. yang Ibu resahkan. Iya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen yang saya lakukan, yang saya rencanakan akan continue ya, terus menerus melakukan pembinaan kepada guru-guru saya supaya jauh lebih baik kompetensinya dari sebelumnya, dan juga pembelajarannya lebih bervariasi daripada sebelumnya, tidak konvensional. Itu makanya harus terus menerus. Si Ibu, Iya, saya tunggu sama-sama. cerita kegiatan aksi nyata yang akan Ibu lakukan. Iya. Dan jika ada keresahan, jangan sungkan-sungkan untuk Iya. menghubungi saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Arma. Baik Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan coachnya yaitu Bu Mardiah atau Ibu Ila. Seru sekali kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Lalu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, boleh tidak? Boleh Bu. Ya, pertanyaan pertama ya Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk mengemukakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, betul sekali. Saya perhatikan juga kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Ila tadi sangat menarik. Alur ceritanya juga sudah dapat ya, mulai dari identifikasi sampai ke tanggung jawab. Lalu kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa mengemukakan permasalahan atau keresahannya dan juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Itu baik sekali ya Ibu. Pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup kegiatan observasi kali ini, menurut Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Dengan alur tirtanya gitu ya Bu ya. Semoga Ibu bisa lebih mendalami alur tirta kegiatan coaching lebih baik lagi dan bisa melakukan coaching dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda dan melakukan solusi yang jauh lebih baik lagi.
Terima kasih atas waktunya Bu Arma sudah mau diobservasi oleh saya. Ya, sama-sama Bu Linda. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Arma. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau sehat. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Mengenai coaching. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga menggali pertanyaan yang berbobot. Nah, selain itu di sini juga ada prinsip-prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya. Nanti Ibu Mardia akan melakukan coaching ya bersama Ibu Linda. Iya. Ya seperti itu ya Bu. Iya. Untuk sesi kali ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih. Beberapa pertanyaan, bolehkah Iya. Ibu? Boleh. Oke Ibu, langsung Iya. saja. Ini pertanyaannya Bu. Ibu Mardia ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Baiklah Bu Arma, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu 3. Yang pertama present, dan yang kedua mendengarkan penuh, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach saya. Wah, menarik sekali ya Bu. Iya. Bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang secara spesifik yang ingin saya observasi kepada coach saya, yang pertama saya akan mendengarkan penuh kepada coach saya. Lalu yang kedua yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa mengungkapkan idenya untuk menyelesaikan permasalahannya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Mardia? Ya. Indikator ketercapaian pada coaching kali ini yaitu saya mengharapkan coach saya bisa menemukan permasalahannya atau bisa menyelesaikan permasalahannya. Lalu coach saya juga bisa menemukan langkah-langkah apa sih yang harus dia tempuh untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Ibu, saya akan membantu mengamati pengembangan kompetensi yang Ibu maksud ya Bu. Iya. Apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan bersama hari ini? Harapan saya dalam coaching kali ini yaitu yang pertama, saya berharap pada coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Lalu coaching saya bisa menemukan permasalahannya sehingga terselesaikan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Baik, langsung saja ya, kita mulai proses coachingnya. Dipersilahkan Ibu Mardia bersama coachingnya Ibu Linda untuk melaksanakan coaching. Iya, Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Arma. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Ila. Apa kabar hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Gimana keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, dengar-dengar Ibu ada permasalahan di sekolah ya. Kira-kira kalau boleh tahu nih, permasalahan apa sih yang sedang Ibu Linda resahkan di sekolah? Iya Ibu Ila, benar sekali. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya merasa gelisah akhir-akhir ini. Kita kan tahu sebentar lagi kita akan melakukan tes sumatif ya Ibu ya. Tapi saya diberi tugas tambahan lain sehingga saya kesulitan untuk membagi antara waktu saya dengan membuat administrasi untuk kegiatan asesmen sumatif. Iya. Oh begitu ya Bu Linda. Berarti Bu Linda di sini kesulitan untuk memanage waktu ya antara pekerjaan yang lain dengan pekerjaan tes sumatif. Nah, kira-kira apa sih yang Bu Linda harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan atau kegelisahan saya ini Bu. Gitu. Jadi Bu Linda itu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara memanage waktu antara tes sumatif dengan tugas-tugas yang lainnya ya. Iya betul. Nah, dengan mengadakan tes sumatif yang Ibu Linda lakukan, apakah itu cara ideal? Cara ideal Bu Linda untuk mendapatkan nilai terhadap murid Bu Linda? Tentu saja Ibu, karena menurut saya dan apabila kita melakukan asesmen sumatif itu otomatis kita sudah menilai perkembangan pengetahuan sikap dari peserta didik kita. Setelah Ibu Linda lakukan tadi, apakah kondisi seperti apa yang Ibu Linda inginkan untuk melakukan tes sumatif?
Tentu saja kondisi yang sangat baik dan sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu di mana siswa saya dapat mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diharapkan, dan kemudian saya pun bisa membuat administrasi PAT sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan perangkat, dan saya pun masih bisa membagi waktu atau memanage waktu saya dengan tugas yang lain. Itulah harapan Bu Linda kali ya Iya. terhadap diri Bu Linda, terhadap anak didik Bu Linda, sehingga anak dan didik Bu Linda mendapatkan nilai yang ideal ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu Linda lakukan untuk meningkatkan nilai yang Ibu Linda harapkan terhadap ses sumatif tersebut? Iya. Untuk itu saya melakukan beberapa tahapan. Tentunya yang pertama saya harus melakukan beberapa latihan ya Ibu, latihan soal dengan murid saya. Kemudian saya pun harus melakukan kolaborasi dengan baik itu rekan sejawat maupun wakasek kurikulum yang Iya. nanti menjadi penanggung jawab di kegiatan asesmen sumatif yang ada di sekolah. Nah, kira-kira ya selain itu ada tidak strategi yang perlu Bu Linda lakukan ya terapkan di sekolah dengan teman-teman sejawat mengenai asesmen sumatif tersebut? Tentu saja, karena pada dasarnya kita bisa melakukan kolaborasi ya Bu, Iya. dengan teman sejawat kita. Mungkin saya akan melakukan kolaborasi dalam penyusunan soalnya, Iya. kisi-kisinya atau rubriknya. Kemudian selain dengan teman sejawat, tentu saja dengan murid saya. Apabila keterbatasan waktu yang saya miliki, mungkin saya akan melakukan pembelajaran melalui WAG atau grup untuk latihan-latihan soal di rumah. Kira-kira ya tadi kan kita akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan murid Bu Linda juga. Iya. Kira-kira selain itu siapa sih yang akan Bu Linda libatkan selain dari teman sejawat dan juga murid Bu Linda? Iya, tentu saja wakasek kurikulum yang nanti menjadi penanggung jawab di kegiatan asesmen sumatif yang ada di sekolah. Oke Bu Linda, kira-kira apa dan kapan yang akan Bu Linda lakukan, aksi nyata yang akan Ibu Linda lakukan? Tentu saja saya akan melakukan kegiatan aksi nyata saya dalam waktu dekat Ibu, karena kan kegiatan sumatif akan berlangsung hari Senin ya Ibu ya, Iya. berarti saya harus cepat mungkin. Iya. Gitu. Wah cepat sekali Bu Linda, kira-kira nih ya kan akan Bu Linda akan melakukan aksi nyata tersebut. Mm-mm. Apa sih yang peralatan apa yang Ibu Linda perlukan untuk melakukan tersebut? Iya, tentu saja selain alat dan tulis, baik itu kertas, pulpen ya, saya akan melakukan percepatan di kegiatan pembelajaran, tentu saja kuota atau jaringan internet. Selain itu, saya juga harus membuat kisi-kisi dan rubrik secepat mungkin gitu. Itu yang saya Iya. butuh. Baiklah Bu Linda, tadi Bu Linda sudah mengungkapkan perasaan Bu Linda, terus melakukan apa yang akan aksi nyata Ya. lakukan ya. Kira-kira di pada percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu Linda harapkan? Tentu saja dengan percakapan dengan Ibu Ila hari ini, saya ingin mendapatkan solusi terbaik mungkin untuk keresahan saya Ibu. Baiklah Bu Linda, mungkin percakapan kita kali ini sampai di sini ya. Alhamdulillah Bu Linda sudah mendapatkan gambaran bagaimana mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Linda. Baiklah, saya tunggu kabar-kabarnya Bu Linda dalam percakapan yang akan datang. Kalau Bu Linda ingin melakukan sharing bersama Ibu, silakan kontak-kontak Ibu ya, jangan sungkan. Semoga apa yang Ibu Linda harapkan aksi nyata akan terlaksana dan juga mendapatkan hasil yang baik. Amin. Itu aja ya Bu Linda, mungkin lain kali kita kalau ada yang menceritakan langsung hubungi saya aja, jangan sungkan-sungkan. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Linda. Iya. Sampaikan salam saya kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah dan juga kepala sekolah yang ada di sekolah Bu Linda. Semoga kita sehat walafiat sampai kita berjumpa kembali di lain kesempatan dan juga dan cerita yang berbeda. Amin. Itu aja, terima Terima kasih ya Bu Iya. Ila sudah mendengarkan dan memberi dan saya bisa mengungkapkan solusi yang akan Iya. saya lakukan. Ya, baik Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ila. Assalamualaikum Ibu Mardia. Waalaikumsalam Bu Arma. Nah, tadi sudah melakukan coaching dengan Iya, Ibu Linda, iya. sehingga akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Baiklah Bu Arma, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yang mana di sana ya sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasi, lalu rencana aksi yang akan coaching lakukan ya, sehingga alur tersebut bisa menggali
coaching untuk mengemukakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dia punya. Baik Ibu, menurut saya proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik Iya. dan juga proses sudah sesuai dengan alur cerita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya. kepada coachingnya, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan yang kedua, yang terakhir ya Bu, Iya. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, baiklah Bu Arma, kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi alur ceritanya sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari sebelumnya. Demikian observasi kita hari ini Bu. Iya. Semoga bermanfaat bagi kita. Iya. Saya tutup ya Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Ila. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bolehkah? Boleh Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini ya. Ya. Baik Bu, nah coaching kita hari ini ada coach dan juga kuci. Karena saya amati dan apakah udah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur cerita apa belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bobot kepada coachnya ya, dan juga bagaimana coach merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya. Itu ya. Nah, baiklah Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu tentunya kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan penuh, Iya. dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah Bu. Dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan bagaimana kemampuan saya dalam mendengarkan kunci saya nanti, dan yang kedua bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci saya bisa menemukan solusi. Iya, baiklah. Pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu harapkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya harapkan yaitu adalah ketika saya mampu menggali ide-ide dari kunci saya dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Nah, terakhir yang keempat, harapan Ibu apa sih yang ingin didapatkan dari coaching kita kali ini? Harapan saya tentu saja kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar Iya. dan baik sesuai dengan yang saya harapkan. Iya. Kemudian kunci saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Ya, demikian ya Bu Linda ya, praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya kepada kunci, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Tapi saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu kurang ceria. Kira-kira ada permasalahan apa Ibu? Iya Bu, sebenarnya saya ini lagi ada masalah. Apakah itu Ibu? Kalau boleh saya tahu, mungkinkah Ibu bisa menceritakan keluh kesah Ibu kepada saya? Masalahnya begini Bu, di kelas saya, kelas 6 khususnya, ada anak yang belum bisa membaca, sedangkan sebentar lagi kelas 6 ini akan melaksanakan ujian. Gimana ini ya Bu ya? Bisa moga-moga ya untuk perbincangan kita kali ini Ibu bisa menemukan solusi dan saya juga bisa membantu meredam permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh saya tahu secara detailnya itu seperti apa sih ketidakmampuan siswa kelas 6 yang Ibu ajar itu tidak bisa membacanya? Yang pertama sih Bu, anak ini kurang ada dukungan dari orang tua. Kemudian dia ini sangat malas sekali untuk belajar. Itu Bu.
Oh, begitu permasalahannya ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu, mungkin kan siswa ini ada alasannya ya Bu, sehingga dia kurang pandai dalam membacanya ya. Kira-kira permasalahannya apa sih untuk dari diri siswa tersebut? Kemungkinan dia itu nggak ada dukungan yang pertama dari orang tua tadi. tuanya. Jadi anak ini belajar cukup hanya di sekolah gitu Bu. Sedangkan di rumah dia itu nggak ada perhatiannya dari orang tua karena mungkin orang tuanya sibuk di sawah gitu Bu, karena di sana sebagian besar bertani gitu orang tuanya. Oh gitu. Jadi yang saya tangkap dari permasalahan Ibu yaitu bahwa ada atau masih ada ya siswa di kelas 6 Ya. ini yang kurang dalam membaca. Itu karena permasalahan di dalam intrinsiknya sendiri ya. Terus didukung oleh keadaan orang tuanya yang Iya, Bu. kurang mendukung Ya. dalam kegiatan sekolah. Jadi anak tersebut hanya belajar di sekolah saja gitu Iya. ya Bu ya. Menurut Ibu untuk membaca di kelas 6 itu untuk saat ini levelnya kalau boleh di skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Ibu? Kira-kira levelnya masih 5 sih Bu itu. 5 ya. Jadi tidak hanya satu anak saja yang tidak bisa membaca. Iya. Terus kira-kira Ibu berharap keadaan siswa yang kelas 6 yang seperti apa sih yang Ibu harapkan yang idealnya? Saya berharap pada siswa ini bisa membaca gitu Bu, Ya. karena sebentar lagi akan pelaksanaan ujian itu Bu. Seluruhnya gitu ya. Iya. Terus harapan Ibu untuk kedepannya dari 1 sampai 10 kira-kira siswa kelas 6 nanti dalam kompetensi membacanya ingin di level keberapa nilainya? Nilainya ingin di level 8 Bu. 8 Iya. ya, dari 5 ke 8 Iya. ya, cukup lumayan ya Iya. Bu ya. Lalu apa sih tips-tips atau trik yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ke angka 8 itu Bu? Trik-triknya itu Bu, saya membiasakan literasi. Iya, jadi sebelum kegiatan belajar dimulai, saya melaksanakan kegiatan membaca 15 menit. Itu Bu. Selain itu, Selain itu, saya membuat pojok baca di dalam kelas. Kemudian sudah itu saya membiasakan juga kepada anak yang sudah bisa membaca untuk mengajari yang tutor bisa, sebaya. ya tutor sebaya gitu Bu. Bagus sekali ya ide yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan aksi nyata atau langkah-langkah tahapan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Yang pertama, yang saya tangkap ya, Ibu akan Ya. melakukan kegiatan pembiasaan literasi sebelum Ya. pembelajaran, dan yang kedua adalah tentang pojok Membuat baca pojok itu. baca. Terus kalau melakukan kegiatan tersebut kan otomatis harus ada dukungan dari orang lain ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang didapatkan atau yang diberikan oleh sekolah untuk kegiatan Ibu itu? Alhamdulillah dukungan ini ada dari ibu kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat juga Bu, itu dukungannya. Kemudian kami juga membuat komunitas guru-guru, jadi membuat jadwal untuk mengajari membaca gitu Bu. Oh iya, jadi kegiatannya dilakukan secara terjadwal Iya. gitu ya Bu ya. Terus kira-kira selain rekan guru, siapa saja yang terlibat untuk kegiatan aksi nyata yang akan Ibu laksanakan? Mungkin anak-anak ya, kepala sekolah, Ya. guru, itu aja Bu. Oh iya, jadi berbagai pihak terlibat untuk kegiatan tersebut ya. Kapan tuh kira-kira dilaksanakannya Ibu? Dilaksanakannya mungkin 1 minggu Bu. 1 minggu. Ya. 1 minggu ke depan Ya. gitu ya. Ya. Terus peralatan atau fasilitas apa saja yang Ibu harapkan untuk menunjang kegiatan aksi nyata tersebut? Peralatan itu membutuhkan buku-buku bacaan, misalkan yang buku bergambar, Iya. jadi supaya anak itu menarik gitu kan. Kalau misalkan ada bacaan-bacaan gambar-gambar, anak-anak otomatis jadi semakin semangat gitu Iya. untuk membaca. Mungkin itu Bu. Untuk saat ini apakah sudah ada beberapa buku yang disiapkan di sekolah? Alhamdulillah ada Bu beberapa buku dari buku sekolah sudah disiapkan. Terus potensi apa yang Ibu Armah miliki untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Potensi Yang Ibu miliki untuk menghadapi permasalahan siswa di kelas 6 yang kurang bisa membaca. jadi saya sebisa mungkin membiasakan anak
setiap hari untuk melakukan literasi membaca gitu Bu. Iya. Memberikan semangat gitu Iya, kan. betul Jadi sekali. intinya kemauan dari anak tersebut gitu kan, Mhm. supaya ingin bisa membaca. Iya, bagus sekali potensi yang Ibu miliki itu adalah memberikan motivasi Iya, ya. memberikan motivasi. Berarti Ibu memiliki potensi yang sangat tinggi, yaitu memberikan motivasi, Iya. bersemangat kepada anak-anak yang di mana Ibu memiliki harapan agar Iya, anak Bu. tersebut bisa mengatasi masalahnya begitu. Lalu kira-kira waktunya sudah ada ya Iya. Bu ya, orang yang terlibatnya juga sudah ada, bahkan sampai ke fasilitas yang akan diperlukan juga sudah Iya. ada. Lalu untuk komitmen selanjutnya nih ketika berjalannya aksi nyata tersebut, kira-kira komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan ketika aksi nyata itu berhasil dilakukan? Komitmennya saya akan terus membudayakan kegiatan literasi gitu Bu. Jadi jangan sampai kegiatan literasi ini berhenti gitu kan. Jadi kami ibu kepala sekolah sama dewan guru akan terus membiasakan kegiatan literasi, terus membuat pojok baca semua dari kelas 6 sampai kelas 1 sampai kelas 6. Super sekali ya idenya. Aksi nyatanya mungkin nanti berjalan dengan sangat sempurna. Terus Ibu juga sudah berkomitmen bahwa kegiatan aksi nyata ini tidak dilakukan hanya sementara tapi akan berkelanjutan, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, semoga ide yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik. Iya, Terus Bu. siswa kelas 6 pun bukan hanya kelas 6 saja Iya. ya Bu harapannya, karena nantinya dari kelas 1 sampai kelas 6 menggunakan literasi dan pojok baca, berarti kan diharapkan semua siswa bisa Iya. membaca ya Bu Iya, Bu, ya. iya. Nah, semoga ide yang Ibu tuangkan dan aksi nyata yang akan Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik sehingga kompetensi membaca siswa yang ada di sekolah Ibu bisa meningkat gitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Akhirnya saya jadi plong gitu kan. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Dengan perbincangan kali ini, mungkin perasaan Ibu Arma bagaimana sekarang? Tadi itu kan plong, Plong. terus yang tadinya kepikiran terus sekarang mah udah teratasi. Sudah teratasi. Semoga kegelisahan atau pikiran-pikiran yang membebani Ibu hari ini bisa hilang sehingga Ibu Ya, bisa Bu. bekerja dengan suasana hati yang lebih gembira dan lebih tenang sehingga pekerjaan di minggu berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Arma Sama-sama. sudah berbagi dengan saya. Jangan ragu-ragu apabila ada permasalahan atau kendala-kendala untuk berbincang dengan saya. Jangan sungkan-sungkan ya Ibu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya di kegiatan aksi nyata yang sudah Ibu laksanakan. Ya, baik Bu, terima kasih Ibu sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah Bu Linda, tadi udah saya amati, udah saya nilai bagaimana Ibu coachnya Ibu ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan oleh Ibu? Alhamdulillah ya Ibu, setelah saya melakukan coaching kali ini, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan mulai tujuan utamanya, Iya. yang kedua yaitu identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan diambil oleh coach saya. Ya, Bu ya, menurut saya tadi sudah saya menurut pengamatan saya ya, proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta ya, dan juga Bu Linda sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang bobot kepada coaching Ibu ya, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu sebelum ditutup ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kita pada kali ini? Kompetensi yang saya harapkan, saya akan jauh lebih mempelajari alur tirta coaching ini dengan baik sehingga apabila saya melakukan coaching berikutnya, saya bisa lebih menggali potensi atau sumber daya ya dari coach saya dalam menggali ide-ide atau solusi yang ingin dihadapinya ya, begitu Ibu. Oh iya, begitu ya Bu, ya kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya, sehingga Ibu akan lebih terus belajar memahami bagaimana alur tirta sehingga apa yang
kedepannya semoga lebih baik dari coaching sebelumnya. Baiklah Ibu, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Coaching kita pada kali ini bermanfaat bagi saya dan juga Ibu dan kita semua ya. Semoga kedepannya kita bisa mengcoaching dalam hal permasalahan yang berbeda. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.